kompresornya nggak ada masalah, ininya nggak ada masalah. Sampailah kesimpulan menurut dia tuh masalah di kelistrikan. Dan sebelum sampai ke sini pun udah ada 2-3 bengkel yang saya datangi gitu. Searching di Google, disitulah saya ngelihat ada namanya Batam Raya Engineer gitu ya. Dan di situ kalau kita lihat di ulasan-ulasan orang cukup recommended. Cukup recommended, artinya kepuasannya tuh cukup tinggi orang yang kesini gitu. Kita sampai di Pekanbaru ini nih, ada permasalahan dengan kendaraan saya. Xenia tahun 2006, kompresor AC tidak mau hidup. Gejala awalnya kadang mau, kadang hidup, kadang tidak. Kadang hidup, kadang tidak. Dingin-dingin. Terus karena saya di Tembilahan gitu kan, saya cobalah bawa ke salah satu bengkel langganan saya di sana, diceklah sama dia. Kompresornya nggak ada masalah, ininya nggak ada masalah. Sampailah kesimpulan menurut dia tuh masalah di kelistrikan. Terus karena dia merasa itu bukan bidang dia atau keahlian dia ya, sarankanlah di Pekanbaru gitu. Tapi itu pun belum dapat bayangan mau kemana di Pekanbaru gitu. Jadi sampailah saya pada satu momen saya berangkat ke Pekanbaru, bingung saya mau kemana nih. Saya coba searching di Google masalah kelistrikan segala macam. Dan sebelum sampai ke sini pun udah ada 2-3 bengkel yang saya datangi gitu. Sekadar untuk memeriksa, mendiagnosa, sama mencoba mendengarkan opini dia tuh apa gitu. Tapi dari semua itu nggak ada yang menurut logika saya tuh bukan ini loh kayaknya penyakitnya gitu. Jadi ya saya cobalah searching di Google, disitulah saya ngelihat ada namanya Batam Raya Engineer gitu ya. Ini kok namanya Batam tapi kok di Pekanbaru gitu kan. Tapi lokasinya ini dekat di Jalan Paus, tempatnya mudah dicari, aksesnya gampang. Dan di situ kalau kita lihat di ulasan-ulasan orang cukup recommended. Cukup recommended, artinya kepuasannya tuh cukup tinggi orang yang kesini gitu. Jadi saya cobalah besoknya saya pergi ke sini. Jadi begitu sampai saya ketemu mekaniknya, ketemu juga memang orang IT-nya, dilihatlah semua. Jadi saya mulailah dikasih penjelasan. Pertama dia melihat dulu apa permasalahannya. Terus teknisinya melihat, dicek satu persatu, detail, bisa saya katakan detail ceknya. Sampai terakhir disimpulkan masalahnya itu di kelistrikan, tepatnya mungkin ECU ya. Komputer. Nah disitulah ada teknisinya yang cukup kompeten lah ya, saya bilang begini. Dilihat, coba dilihat. Dan satu yang saya cukup tertarik dengan bengkel ini ya, dia tidak bisa menjustis ini tanpa melakukan analisa gitu. Jadi kita bukan coba-coba gitu. Betul. Gitu. Jadi menurut saya tuh bengkel ini cukup recommended. Dan saya pun sudah sampai ke
di kisaran kalau ini kasusnya ini budgetingnya berapa, konsekuensinya apa, Iya, proses betul. pengerjaannya berapa lama. Betul Bang. Itu cukup sangat bukan cukup lagi, sangat recommended lah kalau buat saya gitu. Ya mudah-mudahan permasalahan di mobil ini cepat selesai. Iya, amin. Dan kawan-kawan yang di luar yang mempunyai masalah sama, terutama di bidang kelistrikan, walaupun pada umumnya dia juga bisa mengatasi yang lainnya gitu ya. Nggak ada salahnya lah dicoba ke sini. Oke. Bang. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Salam Pecinta Otomotif. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang perbaikan AC di mobil ini. Trouble sebelumnya hidup mati, AC hidup kemudian mati. Jadi dari analisa kami lakukan perbaikan ECU. Ini ada di bawah dashboard. Mengurut wiring mulai dari switch AC ke dropper main relay, dari dropper main relay ke switch AC ke dropper AC yang dari ECU. Setelah kami telusuri terjadi trouble terbakarnya sebuah wiring atau kabel yang ada di mobil ini. Kami sudah mengeksekusi. Ini nampak di depan kamera. AC itu kalau dipelajari sangat gampang, karena hitungan di mobil ini kalau AC tidak terlalu banyak satu. Ini untuk termostat untuk pendingin. Ini angin, putaran angin untuk menghidupkan matikan AC. Kemudian ada lagi sebuah termostat yang ditanam di evaporator. Tugas termostat yang ditanam di evaporator itu membaca suhu berapa untuk kadar pendinginan, artinya berapa kemampuan kompresor itu bekerja pada saat ruangan yang ada di dalam kabin. Sepanjang untuk pendinginan termostatnya dingin, itu artinya kompresor bekerja makin lama. Apabila dikurangin untuk dinginnya AC, ini seperti ini, dinginnya lebih kurang, artinya untuk si kompresor nilai suhu yang terbaca di ruangan dia akan terputus, tersambung. Kemudian apabila dibuat maksimal sampai ke cool, itu untuk kerja kompresor akan berlebih. AC, BCM, ini seperti yang ada di bawah dashboard kemudi. Wiring, itu semua siklus yang ada di mobil ini keterkaitan dengan AC itu wajib kita tuntaskan di akar-akarnya, apapun masalahnya. Jadi sobat otomotif, untuk sekedar berbagi, jangan dianggap sebelah mata AC, karena AC itu kalau diambil dari segi tukang AC pada umumnya, dia hanya mengenal kompresor, relay AC, sekring AC, switch AC, termostat, kemudian blower yang ada di bawah, evaporator, kompresor, sudah selesai. Itu yang ada di sekitar mobil untuk mempekerjakan AC. Namun kami dari kelistrikan mobil itu driver AC apabila masalah di ECU tidak bakal bekerja dengan normal apabila trouble di drivernya. Oke sobat otomotif, untuk video singkat ini semua yang ada di mobil sudah nampak dalam keadaan terbuka. Ya, kita tanpa menutup-nutupin
Artinya kerusakan di AC itu trouble-nya bermacam-macam, bisa di DCM, bisa di AC, bisa di wiring. Oke, sekian dulu video singkat ini. Semoga bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Salam otomotif. Ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town. Batam Raya Engineer, spesialis kelistrikan mobil di Jalan Paus Ujung nomor 10C, Kota Pekanbaru, Riau. Untuk pelayanan informasi hubungi 081270912000 atau 081266314151.